dipersembahkan oleh Kalau kita berjanji sudah betul-betul mau atau janji kepada Allah dan kita tidak tepati, kalau selama kita bertobat Allah Maha Pengampun, tapi kepada manusia selama manusia itu tidak memaafkan kita dan tetap menagih janji, selama itu kita dosa. Maka kita akan berperkara di akhirat kelak, di hari pengadilan. Maka jangan gampang berbuat janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun saja berada, pemirsa Metro TV yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi silaturahim dalam Dasat on Step. Ya, apalagi sekarang menjelang waktu berbuka puasa, sudah pas rasanya untuk mencari tontonan yang bermanfaat. Insya Allah selama beberapa waktu ini di bulan Ramadan sudah banyak yang memberikan komentar-komentar positif tentang program ini. Terima kasih banyak ya atas dukungannya, dan insya Allah kita akan terus memberikan kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa, Allah yang memuliakan kita, Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak duga-duga. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang hal yang menarik sekali karena hal ini dekat atau mungkin pernah kita lakukan atau mungkin ada juga yang sering melakukannya, yaitu apa? Memberikan janji. Tahu tidak bahwa janji itu adalah hutang. Nah, bagaimana nih pertanggungjawabannya? Dan bagaimana juga untuk orang-orang yang karakternya dia memang senang memberikan janji tapi tidak ada kemampuan untuk mewujudkan janji itu. Nah, Islam akan membahasnya. Sudah hadir bersama kita guru kita Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, sehat. Ustaz, ini masalah janji ini krusial Ustaz. Ya. Saya juga pernah mengalami gitu. Artinya pernah menjanjikan sesuatu, tapi ternyata dalam perjalanan ya entah kenapa gitu, ya belum Allah izinkan untuk mewujudkan janji itu, Ustaz. Misalnya gitu. Tapi bukan berarti tidak mau mewujudkan, tapi entah kenapa tidak atau belum bisa terwujudkan. Tapi ada juga orang yang memang ya udah janji aja dulu. Itu urusan belakang. Kita akan bahas tentang pentingnya bagi kita untuk menepati janji atau kebiasaan orang-orang yang mengubar janji. Tentunya bersama dengan Ustaz Dasat Latif. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ibu senang enggak kalau dibilang munafik? Munafik bener loh. Ya, munafik tuh tetangga saya. Senang enggak ibu? Tapi kadangkala mulut kita katakan tidak, tapi kelakuan kita sesungguhnya mencerumuskan diri kita menjadi orang munafik. Kalau begitu, apa sih tanda-tanda orang munafik? Nabi menjelaskan, ayatul munafiqina zalasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Berarti kalau sudah ada tandanya, berarti sudah masuk di kategori itu. Tanda-tandanya Dasat, mana? Baju putih kemana-mana, mana lagi sarungnya putih, pecinya putih. Ini ya. Nah itu tanda. Begitu sudah ada tanda berarti sudah masuk dia di dalamnya. Kata Nabi, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, apabila dia dipercaya dia khianat. Apabila dia berbicara pasti dia bohong. Dan kalau dia berjanji pasti ingkar. Nah, kalau ibu punya 3 sifat ini, maka kita sudah masuk kategori munafik. Apa resikonya orang munafik? Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menghindarkan kita dari ini. Hukuman orang munafik.
balasan orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka dia tempati. Sudah neraka keraknya lagi. Ibu pernah masak? Bukan pernah, sering. Iya ibu? Iya. Tahu enggak namanya kerak? Dia di atas atau di bawah? Modelnya gimana? Hancur, kering, pokoknya hancur deh, hancur. Nah, orang munafik itu dia nanti pada paling bawah neraka. Maka Ramadan hadir sebagai wujud kasih sayang Allah agar umat Islam tidak menjadi orang munafik. Janji, ingkar, maka itu adalah tanda orang munafik. Maka demi Allah, para penjanji pengumbar-umbar janji, demi Allah, kalian akan dikejar, ditagih janjimu sampai ke akhirat. Saya kalau terpilih akan bangun jembatan, saya akan adakan listrik, saya adakan sampah tukar menjadi beras. Loh, kan ada janji. Waktu kampanye ada yang saya pernah dengar, sampah akan ditukar menjadi beras. Sebelum hebat sekali nih. Ternyata setelah dijanji, setelah kampanye dan terpilih, apa dia bilang? Tidak ada anggaran untuk itu. Demi Allah, orang seperti itu masuk kategori munafik. Memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tapi mempertahankan pemimpin pembohong adalah kebodohan. Maka ibu lihat, kalau sudah terpilih, janji-janjinya tidak pernah dilaksanakan, jangan dipilih. Cuma masalahnya, ini para pejabat-pejabat munafikun, orang-orang munafik, dia tahu juga penyakit masyarakat. Apa penyakit masyarakat? Cepat lupa ketika sudah ketemu sembako. Langsung penyakitnya penyakit apa sih namanya itu? Yang lupa? Apa? Amnesia. Indonesia? Amnesia. Ah? Ya pokoknya itu deh. Ya. Nah, itu 5 tahun dijanji kita dibodoh-bodohi. Ini begitu terpilih tidak dilaksanakan dan dia enjoy saja. Berjanji tidak ditepati, dia santai saja. Sebab dia apa? Dia tahu kelemahan masyarakat Indonesia. Masuk periode kedua, mau masuk periode kedua, kampanye lagi. Tapi apa? Lupa kita dengan janji-janjinya yang tidak ditepati gara-gara dikasih sembako. Jadi kalau ibu mau membasmi pemimpin-pemimpin munafik di Indonesia, caranya sangat gampang. Gimana caranya Ustadz? Jangan pilih lagi. Meskipun dibawakan sembako, meskipun dibawakan jilbab, seragam, jangan pilih. Biasanya munafik begini memang tidak takut neraka. Dia sudah tidak pikir neraka. Kalau kita cerita neraka, dia bilang apa? Apa itu dasar cerita-cerita neraka? Kayak datang aja dari neraka. Memangnya kau dari sana? Kan ada juga yang ngomong begitu kan? Beleng-beleng. Nah, orang munafik itu tandanya ketika dia berjanji dia khianat. Dia berjanji dia ingkari. Baik. Tapi ibu, tidak semua janji itu ketika tidak dilaksanakan dia merupakan Orang munafik. aib. Oh iya. Enggak, ada juga janji justru kalau tidak dilaksanakan baik. Oke, tapi tahan dulu Ustaz. Ada janji yang tidak dilaksanakan malah baik, ditahan dulu. Jangan salah interpretasi. Jadi Anda harus ikuti lagi supaya nggak setengah-setengah memaknainya. Tetap di Das atau on stage. Tapi janji yang berkaitan dengan kebaikan, dosa ketika saya tidak lakukan. Bahkan kalau saya tidak lakukan sampai saya wafat, maka saya akan dikejar sampai di akhirat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Nah, janji harus ditepati. Misal, insya Allah kalau anak saya lulus jadi pegawai negeri ASN tahun ini,
tenang ibu. Gaji anak saya 2 bulan, saya bantu ke ibu. Begitu terpilih, wajib. Selama dia tidak bayar, maka selama itu dia dosa, bahkan dia akan dituntut di akhirat kelak. Tapi ada janji yang tidak dilaksanakan, tapi dia bukan berupa aib. Apa itu? Mas David, Ya. kau telah berkhianat sama saya. Ya. Maka kalau saya jadi wali kota, saya tutup rumahmu. Saya hancurkan semua usaha-usahamu. Saya akan balas dendam. Tapi ternyata saya terpilih, saya lupa janji saya itu yang pernah saya katakan. Maka janji seperti itu, dia kategori janji, tapi tidak dilaksanakan, malah lebih baik. Awas. Kamu saya hancurkan nanti, saya penjarakan kamu nanti. Ternyata terpilih, saya senang. Kemudian saya sudah lupa pengkhianatannya dia tadi. Janji saya ke dia, janji berupa mudarat, Dendam. itu ketika saya tidak laksanakan bukanlah sebuah dosa. Tapi janji yang berkaitan dengan kebaikan, oh dosa ketika saya tidak lakukan. Bahkan kalau saya tidak lakukan sampai saya wafat, maka saya akan dikejar sampai di akhirat. Allah. Maka balas, bayar janji itu. Ada janji kepada Allah, ada juga janji kepada manusia. Apa janji kepada Allah? Ibu tahu enggak kisahnya ketika kita dalam rahim? Sudah mau keluar tuh. Itu kan kita berjanji. Allah bertanya, kamu mampu enggak melaksanakan perintahku? Ya. Ya, beribadah, kau laksanakan perintah saya, kau tinggalkan segala larangan saya. Terutama kau mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena di kita di dalam rahim kan kelihatan kecil aja. Mampu Tuhan, maka kita lahir. Kalau dia katakan saya tidak mampu, maka dia meninggal. Ya. Begitu dia katakan saya mampu, keluar. Begitu keluar, ternyata berjalan waktu, janji-janjinya untuk taat kepada Allah dia ingkari. Jadi dosa. Janji kepada Allah. Kemudian ada janji kepada sesama manusia. Janji kepada sesama manusia. 1, ibu ngutang. Ustadz, saya ada masalah. Anak saya mau membayar, deadline-nya batas waktunya kasihan tinggal 3 hari. Saya sudah keliling-keliling cari penjeli supaya saya mau jual saja, saya punya motor tapi tidak ada yang mau beli. Ya. Mohon Ustadz bantu saya. Insya Allah saya janji 1 bulan saya kembalikan. Ya. Maka begitu saya berikan dan ibu sudah sampai 1 bulan tidak membayar, maka sudah masuk dalam kategori ingkar janji. Apakah langsung berdosa? Tergantung sayanya. Ya. Ketika ibu datang, Bu Ustadz, saya sudah ingin sekali, malu saya Ustadz, mau sekali bayar ini sesuai janji saya. Tapi Ustadz lihatlah sendiri, lagi Covid, warung sepi Ustadz, tidak ada yang bisa saya jual. Mohon maaf, lalu saya memaklumi. Tidak apa-apa ibu, yang penting upayakan bayar segera. Ya. Nah, ibu datang lagi, sudah saya janji Ustadz, sudah. Nah, ini sudah ada itikat tidak baik. Tapi kalau saya tetap memaafkan tidak ada masalah. Ya. Ya, kecuali saya akhirnya tegas. Saya tidak mau tahu, pokoknya tanggal 10 selesaikan karena sudah 3 bulan membengkak. Ah itu, ada lebih parah lagi. Dia janji orang dibayar, ternyata yang diberikan cek palsu. Ah ini pinjamkan duit saya 200 juta, ini ada cek saya nanti cairkan di tanggal sekian. Ternyata begitu dibawa ke bank, ternyata ceknya kosong. Maka ini 2 dosanya. Dosa pertama ingkar janji, dosa kedua menipu. Dan akibatnya bukan cuma di akhirat, ada akibat dunianya. Apa akibat dunianya? Bisa dipidana dengan pasal penipuan. Nah, maka janji tidak boleh dianggap remeh. Janji harus ditunaikan. Ya. Tunaikan sebelum ajal menjemput. Ada juga itu puasa namanya puasa kafarat. Ya, ya, ya. Nazar, puasa nazar. Kafarat tadi itu puasa yang kita lakukan ketika kita berhubungan badan di bulan Dengan suci istri Ramadan siang ya. hari. Ya. Puasa kafarat dendanya. Ada juga yang disebut puasa nasar. Ya Allah, kalau anak saya sembuh, alhamdulillah terbebas dari Covid ini, sembuh sehat walafiat, maka saya potong sapi. Ya. Nah, itu janji kepada Allah. Harus dan wajib ditunaikan. Kalau dia tidak tunaikan, maka dia akan dapat hukumannya sebelum meninggal. Itu kalau dosa nasar itu
itu biasanya kita dapat hukumannya sebelum ajal menjemput. Ya. Kenapa ya doa saya tidak dikabul-kabulkan? Kenapa usaha saya selalu gagal? Ingat deh, siapa tahu ada janji kepada Allah yang belum kita tunaikan sampai sekarang. Ya. Ya, baik Oke. Ustaz. Masya Allah. Ini saya jadi banyak mikir Ustaz. Kadang-kadang begini Ustaz, dalam berbisnis dengan keadaan seperti ini Ustaz, Ya. saya pun mengalami gitu. Kadang-kala misalnya dalam bisnis yang seharusnya kita bisa bayarkan tanggal sekian, kita tidak bisa bayarkan karena kontrak kita juga belum dibayar gitu Ustaz. Nah artinya ada hal-hal yang membuat kita akhirnya jadi tidak bisa menunaikan janji kita karena ada satu sebab lagi yang berhubungan dengan keuangan negara misalnya Ustaz. Nah kalau kayak gitu gimana Ustaz? Artinya kita nggak ada itikat buat tidak membayar. Nah itulah gitu. yang selalu kembali ke pasal agama kita. Ya. Innamal a'malu binniyat. Niat, ya. Nah Allah tahu kan niat kita. Ya. Kita kadangkala benar mau membayar. Mau bayar. Tapi memang kondisi Ya. nggak memungkinkan. Ya. Seperti sekarang COVID kan. Iya. Kita mau bayar, malu juga kita terbebani kalau ada betul. utang. Tapi kan kondisinya. Iya. Maka itu bukan bagian dari dosa. Oh. Tetapi kita tetap menyampaikan fakta-fakta Betul. yang benar kepada Orang terkait yang kita pinjam dananya. yang punya duit. Iya, iya. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ. Iya. Kita harus tetap berupaya untuk membayarnya. Iya. Harus ada itikat yang real, upaya mau membayarnya. Misalnya, ya, Bapak lihat sendiri, saya punya ruko, saya Iya. punya rumah, Iya. saya mau jual, tapi sampai sekarang tidak ada pembeli. Iya, Saya iya. mau bayar, Pak. Iya. Ya, tapi kondisi memang tidak memungkinkan. Seperti ini tentu tidaklah membawa dosa. Iya. Ya. Artinya niatnya kita ada dan begitu dana itu dibayarkan langsung dibayarkan Langsung, kepada ya, orang itu. iya. Artinya ini bukan termasuk yang disebut ingkar janji itu adalah dia sudah mampu tapi dia tidak lakukan, dia ingkar. Tapi kalau kita memang pada kondisi tidak memungkinkan, bukanlah sebuah dosa, sebab memang kita di luar kemampuan kita. Iya. Terutama yang selalu ingkar janji itu masalah utang misalnya kita Iya, dalam iya. kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Oleh karena itu agama menganjurkan utang itu tidak dilarang tapi sebaiknya dihindari. Iya. Iya. Kenapa agama mengajarkan untuk dihindari? Utang itu membuat kita jadi pembohong. Iya. Ya. Ya. Yang kedua, utang itu membatasi langkah kaki. Iya. Misalnya saya kasih contoh deh pembohong. Ada ketuk pintu, intip, dipanggil anak, sini bilang bapak lagi tidak ada. Ah sudah, anak pun diajari bohong, Iya, jadi iya. menjadi mental kita jadi pembohong. Pembohong, iya, iya. Yang kedua, utang itu membatasi langkah. Iya. Saya mau hobi ke warkop, tapi begitu mau ke warkop, aduh, ketemu lagi nanti ini saya pasti ditagih, enggak jadi. Iya. Begitu pindah mau turun, ada dia di sana, enggak jadi lagi. Iya. Membatasi langkah kaki, utang. Iya. Kemudian apa? Yang paling mengerikan, utang itu memutuskan tali persaudaraan. Saya sudah jengkel, akhirnya malas saya ketemu, Iya. malas saya bicara sama dia. Lambat Iya. laun putus persaudaraan. Iya, iya. Bukan cuma putus, biasa karena kita sudah jengkel, akhirnya kita lapor ke polisi Iya. dan berujung pada pidana. Iya. Ya, saya tidak tahu apa bahasa hukumnya, one prestasi apa dan sebagainya. prestasi. Ya, itu ya. Nah, ini biasanya diakibatkan karena terlalu sering berjanji. Iya. 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 Nah, ada memang orang karakter manusia suka sekali berjanji dan membawa nama-nama Allah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, ada orang tipe yang sangat gampang mulutnya berjanji dan melibatkan membawa nama-nama Allah. Oke. Itu orang-orang munafik, orang seperti itu. Nah, orang-orang munafik yang seperti ini. Kita Ya. kembali lagi tema dan bahasan kita adalah mengenai bagaimana begitu gampangnya kita mengubah janji dan salah satu bordernya atau garisnya yang perlu kita ini kita kalau kita ingkarnya memang diniatkan kita bisa termasuk orang-orang yang Munafik. Tapi juga hati-hati dalam mengucapkan istilah munafik kepada orang. Ya, Karena ya. belum tentu orang tersebut adalah orang munafik. Nah sekarang bagaimana Ustadz hukumnya bagi orang-orang yang terlalu gampang mencap seseorang itu munafik? Padahal belum tentu seperti itu. Artinya berdasarkan dalil ini seringkali orang akhirnya mengambil satu kesimpulan. Wah ini orang-orang munafik nih. Ini begini. Padahal belum tentu begitu kan dosa juga dong Ustadz. Tapi nanti jawabnya tetap di Dasat on Stage. Ya utang kan kadangkala memang sangat mendesak, akhirnya kita berutang. Maka utang itu kita tulis. Tiba-tiba ibu semua utang itu belum lunas dan kita wafat, maka tetap wajib dibayar. Dipersembahkan oleh
Didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Wah, bicara mengenai janji sekarang ini banyak sekali orang ngubar-ngubar janji ya. Artinya baik itu tadi yang disampaikan pada saat berkampanye, pada saat berhubungan dengan hubungan pemilihan pilkada, pemilihan legislatif, kepala daerah, kepemilian kepala desa, RT, RW dan lain sebagainya. Bahkan juga sampai tadi Ustaz sempat menyinggung juga mengenai masalah hutang piutang. Nah, karena berhutang piutang akhirnya orang ya karena keadaan jadi ingkar janji. Apakah orang-orang seperti ini yang ingkar janji karena hutang? Artinya karena keadaan Ustaz, ini termasuk orang munafik. Contohnya mungkin di antara ibu-ibu ada yang punya pengalaman kredit panci gitu Ustaz. Pas datang tukang kreditnya datang yang seharusnya bayarnya hari ini 1 juta, besok bayar 1.200.000 dia nggak bisa bayar. Padahal dia udah janji, udah ada akad nih. Walaupun itu akadnya akad riba, tapi udah janji. Dia mau bayar, dia nggak bisa bayar Ustaz. Setiap datang nggak bisa bayar. Itu termasuk munafik juga nggak? Dia selama dia di luar kemampuannya, Iya. maka dia bukanlah bagian dari munafik. Oh, oke. Ya, tetapi kalau dia sudah punya sudah beberapa kali ditagih dan orang yang punya duit juga sudah membutuhkan, maka dia harus ambil langkah yang lain. Iya. Tidak boleh hanya berharap nanti pekerjaan saya baik, tidak. Ya, maka langkah yang lain itu adalah memberikan sesuatu. Iya. Ya, misalnya panci, ya harga panci itu yang ibu-ibu yang kreditan tadi, ya harganya 100.000 bayar untuk ini. Sudah 3 kali tidak bayar-bayar, berarti sudah 300.000. Maka kita memberikan barang yang senilai dengan 300.000 itu. Dan orang dalam berbisnis yang islami, orang yang punya duit 300 juga tidak usah ngotot harus duit. Ambil aja apa yang dia kasih itu daripada tidak ada sama sekali. Ya. Atau bisa juga dijadikan jaminan. Ambil saja dulu ini sebagai wujud itikad baik saya akan bayar. Kau pegang deh ini, bil nih. Nah ini lebih ini utang saya 300.000 tapi harga barang ini 500.000. Ya. Kalau pada akhirnya saya tidak bisa membayarnya dan kau membutuhkan, silahkan kau jual. Itu bukan bagian daripada pengkhianatan terhadap janji. Ya. Yang dimaksud ingkar janji, perkhianatan janji, sudah selayaknya dia bayar, sudah selayaknya dia penuhi, tapi dia tidak penuhi. Misal ya, politisi, janji politisi. Nanti kalau saya terpilih anggota DPR, maka saya akan urus nih listrik yang ada di kampung ini yang selama ini hanya bisa nyala dari jam 6 malam, jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nanti setelah saya terpilih saya akan berupaya supaya 24 jam. Terpilih dan dia punya potensi untuk melakukan janjinya, untuk membayar janjinya, tapi dia tidak lakukan karena dia lebih memenuhi janji yang lain, maka dia sudah termasuk berdosa, berkhianat terhadap janji. Nah, sekarang gimana Ustaz? Tadi kan artinya dalam penggunaan kata-kata munafik ini Ustaz, artinya ini kan janji, kalau kita bicara melanggar janji, akhirnya itu identik dengan munafik. Tapi di satu sisi ada hal terbalik lagi Ustaz, untuk orang-orang yang menjustifikasi orang sebagai orang munafik karena dia ingkar janji. Ya. Itu kan juga di dalam Islam, dalam beberapa kajian saya juga pernah baca bahwa jangan sampai kamu gampang mengatakan seseorang itu munafik karena bisa jadi kamu juga berdosa gitu. Nah, betul. Nah, apa sanksinya kita lihat kita? lagi. Ya, kalau kita lihat kalau dia memenuhi kriteria 3 tanda-tanda orang munafik itu, dan dia memang punya karakter seperti itu, setiap dia bicara pasti bohong. Kalau dia janji pasti dia khianat. Diberi kepercayaan dia khianat. Dia janji dia bohong, dia berbicara bicara dia bohong, berjanji dia ingkar, dikasih amanah dia khianat. Memang selalu menjadi karakternya dia. Maka dia tidak salah ketika dia orang munafik. Tapi ketika ada orang dinyatakan munafik padahal tidak, hanya karena kebencian kita, hanya karena ketidaktahuan kita, atau hanya karena miskomunikasi, maka kita cap di kemana-mana dia orang munafik. Sesungguhnya kita orang berdosa karena memfitnah saudara kita. Itu namanya fitnah. Kan kalau benar yang kita cerita namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Nah, maka sebelum dicap orang klarifikasi dulu. Jadi kita memang harus hati-hati dalam
menjaga lisan kita juga ya Ustadz ya. Ya. Artinya memang ciri-ciri orang munafik begini, tetapi juga jangan mudah bagi kita untuk menjudge Ya. seseorang sebagai orang munafik, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengajar, Rasulullah tidak memberikan contoh, dan di dalam Al-Qur'an juga mengajar kita untuk menjaga lisan gitu Ustadz, Menjaga ya. lisan. Oke, baik, kita akan bertanya sama ibu-ibu. Siapa ya yang mau tanya, siapa Bu? Silakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan Pertanyaannya Ibu. apa, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sri. wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, ada istilah janji adalah hutang. Apakah sudah tepat begitu? Apa yang harus dilakukan ketika pemberi janji wafat? Ya, janji adalah utang. Sudah betul. Kan saya janji misal memberikan sesuatu. Maka orang yang saya janji itu, saya berutang kepada dia. Saya nanti kalau terpilih, misal ya, ibu, saya lunasi utang rumahnya. Maka saya sudah janji itu, maka janji saya ini menjadi utang saya kepada ibu yang harus saya lunasi. Saya harus bayarkan. Gimana kalau saya tiba-tiba saya wafat? Yang memberi janji itu meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib menunaikan janjinya. Selama janjinya tidak dibayar, maka selama itu jenazah yang orang berjanji itu menurut kitab itu diikat terus dia. Diikat dalam kuburnya, nanti dilepas ketika dia selesai membayar janjinya. Itulah sebabnya ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Satu diantaranya adalah membayar utang-utangnya orang yang wafat. Ya, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas duka. Kami ikut, kami berterima kasih atas ucapan bela sungkawa kepada saudara sekalian yang hadir. Sebelum jenazah diantar ke pemakaman, kami mohon barangkali almarhum ada utang piutang, ada utang yang kami tidak tahu, maka tolong sampaikan kepada kami, kami akan selesaikan. Nah, itu kan biasa diucapkan sebelum pengantaran jenazah. Jadi ketika ada utang, maka sebaiknya setiap kita ya utang kan kadang-kala memang sangat mendesak, akhirnya kita berutang. Maka utang itu kita tulis, lalu disimpan di tempat yang menjadi tempat-tempat dokumen penting. Begitu ibu meninggal, terbaca, oh ternyata ada utangnya istri saya di sini. Ternyata ada utangnya kulkas, ternyata ada utangnya kompor, ternyata ada utangnya daster. Nah, catat, karena kita tidak tahu ajal ini rahasia Allah, dan di utang itu tidak pernah kita nyatakan ke orang lain utang-utang kita kepada suami karena kita takut dia marah. Maka sebaiknya kita catat. Tiba-tiba ibu semua utang itu belum lunas dan kita wafat, maka tetap wajib dibayar. Siapa yang bayar? Ahli warisnya. Maka kalau ahli waris punya harta, ada warisan yang dia terima, maka kewajiban pertama jual dulu itu harta warisan, lalu bayar utang-utangnya orang tua kita yang meninggal. Itu. Walaupun hutangnya hutang riba, Ustaz. Iya, tetap bayar. Tetap dibayar hutang ribanya. Tetap bayar. Tetap bayar, namanya kita janji. Iya, baik. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati juga nih kalau dalam berhutang ya, karena akad hutang itu menentukan. Hutang riba itu pun namanya riba juga dosanya luar biasa. Cuma juga biasa ada itu utang beli benda-benda cicilan, misalnya mobil, rumah. Ternyata biasanya katanya ada perjanjian kalau dia meninggal dalam proses belum lunas, maka ada asuransi yang membayarkan itu. Ya, biasanya begitu. Saya tidak tahu. Tapi tetap akad riba, hati-hatilah dalam akad riba ya. Apalagi kredit panci ya Bu ya. Kredit apa lagi? Baju. Kredit apa lagi? Kudung ya. Yang membuat kita biasa hobi hutang itu sebenarnya bukan karena tidak punya rejeki. Bukan. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya kelaparan. Lalu kenapa kita selalu merasa miskin? Karena gaya hidup kita melebihi rejeki yang Allah berikan. Siap. Ya, Allah kasih rejeki 1 bulannya 3 juta, gaya hidupnya 5 juta, maka dia ngutang 2 juta. Coba kalau Allah kasih rejeki 3 juta, gaya hidupnya 2 juta, masih ada lebih 1 juta, maka dia tidak perlu. Mana sih prakteknya itu? Prakteknya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Dasat on Stage.
Dia berjanji kepada Allah, ya Allah saya akan nasar, saya akan puasa 30 hari berturut-turut. Iya. Padahal Ramadan aja dia putus-putus. Tuh kan? Jangan pernah berjanji dan berikrar di luar kemampuan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Alhamdulillah, bahasan kita kali ini menambah wawasan kita, khususnya dalam konteks untuk hati-hati dalam memberikan janji. Kadangkala yang namanya janji itu sering diucapkan, sedangkan orang yang memberikan janji itu lupa, benar-benar lupa Ustadz. Lupa, benar-benar lupa. Dia pernah ngomong kayak gitu, kayak dilupakan iblis, lupakan setan. Nah sekarang seandainya Ustadz dalam sekian waktu lama dia lupa sama janjinya, suatu saat setelah berapa puluh tahun dia baru ingat Ustadz, dia mau membayarkan janjinya lah, ibarat menepati janjinya, itu boleh nggak Ustadz? Ya, bukan boleh, wajib. Walaupun waktunya udah lama sekali gitu Ustadz. Wajib dia bayar janjinya. Masya Allah. Saya berjanji sejak SMP. Ya. Lupa saya punya janji Ini itu. bukan melulu uang loh Ustadz, belum Ya, melulu uang iya. ya. Lupa janji saya itu. Ya. Ternyata setelah saya kerja, ketemu teman saya yang saya pernah janji. Saat kau pernah janji saya dulu waktu kita sekolah. Oh iya. Mohon maaf, saya baru bayar. Atau misalnya janji mengunjungi rumah teman Ustadz, itu hutang juga kan? Ya hutang kalau dia katakan, ya tapi kan dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Tentu beda janji dosanya ketika saya bilang saya mau ke rumahmu besok. Iya. Ternyata saya tidak ke sana. Iya. Dengan janji katakan, saya akan belikan kamu nanti saya bayar semua utang-utangmu. Yang penting kau pilih saya. Dia sudah pilih, dia sudah laksanakan janjinya, saya tidak laksanakan janji. Tentu beda tingkatan dosanya. Ya. Tapi Oke. jangan pernah nganggap enteng dosa. Ya. Karena dosa yang kecil kalau tertumpuk-tumpuk akhirnya menjadi dosa besar. Iya, Ustadz. Apalagi itu baru janji terhadap manusia. Nah, bagaimana dengan nazar, Ustadz? Kita janji, kalau ini kan janji terhadap manusia. Kalau kita janji sama Allah, Ustadz, ya harus bernazar. harus ditepati. Janji harus dibayar, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itu, jangan pernah berjanji sesuatu di luar kemampuan. Misal, saya janji kepada teman saya akan belikan kamu mobil harga 2 miliar. Kau lakukan aja dulu ini deh. Kalau kau selesaikan ini saya bayar. Padahal saya tahu saya tidak mampu melakukan itu. Maka jangan pernah berjanji di luar kemampuan. Misal juga dia berjanji kepada Allah, ya Allah saya akan nasar, saya akan puasa 30 hari berturut-turut. Ya. Padahal Ramadan aja dia putus-putus. Loh kan? Jangan pernah berjanji dan berikrar di luar kemampuan. Allah. Kalau kita berjanji sudah betul-betul mau atau janji kepada Allah dan kita tidak tepati, kalau selama kita bertobat Allah Maha Pengampun, tapi kepada manusia selama manusia itu tidak memaafkan kita dan tetap menagih janji, selama itu kita dosa. Maka kita akan berperkara di akhirat kelak, di hari pengadilan. Maka jangan gampang berbuat janji. Saya ngeri lihat para caleg, para calon kepala daerah ketika dia musim kampanye banyak janji-janjinya dan dia tidak laksanakan. Dia pikir lepas, sudah terpilih 2 periode, ingat akhirat menunggumu. Janji itu harus dibayar sampai ke akhirat nanti. Masya Allah. Berat ya Bu ya. Ayo silakan Ibu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Seringkali orang berjanji dengan mengucapkan kata insya Allah. Pada akhirnya dia tidak menepati janjinya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, pertama ketika berjanji memang harus mengucapkan insya Allah. Ya, saya akan datang ke rumahmu besok insya Allah. Insya Allah. Saya akan bayar utang saya bulan depan insya Allah. Tetapi dengan catatan insya Allah itu diucapkan betul-betul kita punya niat yang mau. Jangan pernah mengucapkan insya Allah kalau memang dalam hatinya tidak mau. Contoh,
Bu, datang ya besok pengajian. Insya Allah. Wah, kayak 17 tahun di Mesir. Padahal dalam hatinya tidak mau. Besok, Bu, kok enggak hadir? Katanya mau hadir. Kemarin dia bilang mau hadir. Saya kan bilang insya Allah Ustadz. Ini menjadikan Allah sebagai kambing hitam. Tidak boleh mengucapkan insya Allah kalau memang dalam hatinya tidak mau. Misal, ibu diajak nih, datangnya besok pengajian, tapi ibu malas. Lebih baik dikatakan, mohon maaf kali ini saya alfa, saya lagi ada urusan, lagi bad mood saya. Jangan katakan insya Allah kalau tidak mau. Ya, itu berjanji wajib mengucapkan insya Allah selama memang ada itikat dan niat mau melakukannya. Ya, Nabi kan pernah. Ya Muhammad, berapa sih Ashabul Kahfi itu? Apa 7 dengan anjingnya atau 6 dengan anjingnya? Ya kan? Nah, Nabi menjawab besok. Karena Nabi kalau ada yang tanya hari ini biasanya malam turun wahyu. Nabi dengan ente katakan besok. Oh, turun ayat bukan malah memberi jawaban, tapi malah Nabi ditegur. Muhammad, besok-besok kalau kau berjanji jangan langsung katakan pasti. Lakukan, tapi berucapkanlah insya Allah jika Allah berkehendak. Ya, jangan pernah. Ini penting. Yang penting niatnya memang ada dalam hati mau. Jangan seperti cerita. Ada penjual kambing haji, ya, mau pergi juga ke pasar jual kambingnya. Pas dekat duhur ketemu sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Haji mau kemana? Mau pergi ke pasar jual kambing. Kata Pak Ustadz, ya jangan takabur. Pak Haji bilang insya Allah. Apalagi insya Allah, itu pasar tinggal 10 meter, 4 kali guling-guling sudah sampai. Tapi kata Ustadz jangan takabur, bilang insya Allah. Tidak mau. Akhirnya pergilah Pak Ustadz sholat duhur, Pak Haji pergi ke pasar. Sampai di pasar ternyata terjadi kebakaran. Hangus semua kambingnya. Tidak ada yang terjual, mati semua terbakar. Pulang Pak Ustadz sholat duhur, ketemu lagi sama Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak Haji? Insya Allah habis kambing terbakar. Apalagi sudah insya Allah sudah habis. Baru pakai insya Allah ya. Ustaz, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ya Ustaz untuk tema kita kali ini Ustaz? Saya hanya ingin mengingatkan kembali resiko besarnya hukuman bagi orang-orang munafik. Orang munafik berjanji dia ingkar, berbicara dia bohong, diberi amanah dia khianat. Apabila ada 3 tanda ini segeralah bertobat. Kalau dia berkaitan dengan janji-janji kepada manusia, laksanakan, sampaikan, tunaikan janji. Tunaikan utang-utang kita. Kalau tidak, Allah mengancam kita, innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka ditempatinya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita insan-insan yang terjauh dari sifat-sifat munafik. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Selain diingatkan oleh Ustadz tadi untuk tidak mengubar janji, saya juga mau mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk selalu mengkonsumsi susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma merupakan perpaduan bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril dan kurma dalam kemasan terlindungi yang penuh nutrisi. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita menjaga lisan supaya tidak gampang mengumbar janji, dan kalaupun memang kita sudah berjanji, usahakan untuk mewujudkan. Dan kalaupun memang kita diberikan kesulitan, berikan tahu kepada orang-orang yang sudah kita berikan janji bahwa keadaannya kita belum bisa mewujudkan. Tapi insya Allah dengan niatan kita untuk terus menepati janji kita, Allah Maha mengetahui. Dan bagi kita juga jangan gampang untuk memberikan cap orang itu munafik ataupun apapun. Kenapa? Karena setiap lisan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jangan sampai menjadi fitnah dan akhirnya itu menjadi dosa tambahan juga bagi kita semua. Saya David Halik undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV